Lego bukan sekedar pilihan, ini adalah kecintaan yang diturunkan dari nenek moyang. Kang tumrap ning tanah Jawa. Sejarah menulis, tembakau dibawa oleh bangsa Spanyol dan Portugis ke Indonesia pada abad ke-16. Namun jauh sebelum itu, Indonesia sudah memiliki tembakau asli Nusantara. Kalau kita lihat, tembakau itu memang tidak lepas mulai dari Portugis, lalu zaman Belanda, kemudian Jepang, dan terutama orang-orang Portugis, kemudian orang Belanda itu mengembangkan tembakau ini. Tutur cerita nenek moyang tentang tembakau di dusun Lamu-Lego tak lepas dari hikayat Sunan Kudus dan murid Tiongkoknya yang bernama Makukuan atau yang lebih dikenal dengan panggilan Ki Ageng Makukuhan. Daun tembakau awalnya digunakan oleh Ki Ageng Makukuhan sebagai obat. Untuk tembakau itu kami dari kakek moyang kami itu sudah menanam tembakau, dan tembakau dari legenda dan itu ada bukti dan nyata bahwa tembakau ini adalah untuk penyembuhan. Jadi tembakau dari bahasa petani itu namanya tambaku. Bertani tembakau di Lamu-Lego bukan hanya urusan menggali tanah dan menyemai bibit. Ada urutan doa dan adat yang harus dilakukan oleh setiap petani tembakau saat hendak memulai masa tanam. Bagi Juwadi, ajaran tata cara tanam tembakau dari leluhur merupakan sebuah pakem yang harus dipatuhi untuk menghasilkan daun tembakau bermutu tinggi. Pada saat kita tanam biji tembakau itu dinamakan tebal kalau di sini. Itu kita nggak istilahnya nggak pakai sesaji, nggak, ya semacam ritual itulah. Itu ada doa-doa tertentu ada. Cuman kita larinya tetap kepada yang di atas, bukannya kita terus pasang sesaji, terus kita menyekutukan Allah, enggak. Terus pada waktu masa panen itu juga ada yang dinamakan wiwit. Mereka percaya perlakuan terhadap alam akan mempengaruhi hasil batang tembakau yang mereka tanam. Sejak era Ki Ageng Makukuhan, ada 4 unsur yang menjadi penentu untuk mendapatkan hasil panen tembakau bermutu serintil. Siti, wiji, wanci, dan terakhir wahyu. Siti ini kaitannya dengan tanah. Kemudian wiji. Wiji petani tembakau Lamu ini mengedepankan karena nanti di hasil panen kita yang kita kedepankan adalah mutu dan kualitas. Kemudian wanci. Wanci kita harus benar-benar kita mempunyai kalender budidaya tembakau, mulai dari pertama kita mulai pengadaan pupuk kandang, kemudian pengolahan lahan, kemudian lubang tanam, pemupukan dan lain sebagainya sampai pembersihan rumput, dalam bahasa petani dinamakan matun. Ini ada tim schedule-nya. Para petani tembakau Lamu-Lego percaya hasil panen tak lepas dari wahyu Sang Kuasa. Hangat sinar matahari pagi di dusun Lamu-Lego mengantar Juwadi menuju ladang. Ia tak mau tersengat panas bila terlalu siang tiba di ladang.
25 tahun menjadi petani tembakau, Juwadi paham betul bagaimana mengolah tanah ladang. Mengawali masa tanam tembakau, Juwadi kusyuk berdoa, memohon tanahnya diberkahi dan Tuhan berkenan memberi cuaca yang bersahabat bagi tembakau. Tantangan yang paling terberat para petani tembakau seperti saya termasuk generasi penerus itu kesulitannya pada cuaca iklim. Kan saat sekarang pas kebenaran ini musim kemarau basah. Petani tembakau di Lamuk Legok percaya setiap jengkal tanah akan memberikan kebaikan bila didoakan sebelum ditanami tembakau. Karena berbagai gangguan alam seperti hama bisa datang dari mana saja. Bahwa ketika kita akan mengolah lahan, pertama kita harus ada ritual. Itu namanya nyecel. Jadi secara filosofi kita kulon nuwun. Kita kulon nuwun dengan bumi, karena bumi ini sudah memberikan berkah dari tanaman-tanaman yang tumbuh dari bumi ini. Kemudian kita mengucapkan terima kasih meskipun itu kita diucapkan secara lisan. Kemudian ada budaya yang seperti itu, tapi inti dan makna dari budaya tersebut bahwa kita adalah merasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu namanya nyecel pertama. Bertani tembakau bagi petani di Dusun Lamuk Legok bukan sekedar menggali tanah, menyemai bibit, dan memetik hasil. Menyertakan karsa dalam setiap helai daun, memperlakukan pohon tembakau layaknya anak, sudah mereka lakukan sejak bibit mereka tancapkan di lereng Sumbing. Ana kitung rumaksa ing Teguh ayu luput tok ing sinawung resmining Karto. Kabut di Dusun Lamuk Legok perlahan hilang tertiup angin. Embun sisa semalam memantulkan sinar matahari yang perlahan muncul di balik kabut Gunung Sumbing. Cuaca cerah pagi tak disia-siakan Juwadi untuk berangkat ke ladang memetik tembakau. Pagi hari adalah waktu yang tepat untuk memetik daun tembakau agar kualitasnya tetap terjaga. Di mongso musim tembakau atau mongso karo, ketelu, dan kapat. Ini embun yang malam hari ini kan tebal sekali, Mas. Jadi embun-embun yang masih menempel di daun tembakau, ini kalau kita petik sekitar jam 7, jam 6 sampai jam 7, ini embun ini masih melekat. Belum hilang. Nah, kenapa kita memilih jam 8? Ketika jam 8 ini sinar matahari sudah menyinari seluruh daun tembakau, kemudian embun ini sudah hilang. Dan embun ini terserap oleh pori-pori dan nantinya ini juga akan mendukung di aroma serindil itu sendiri. Tak berbeda dengan masa tanam, ketika memetik tembakau pun ada ritual dan doa yang harus dilakukan Juwadi di ladang atau disebut wiwit.
Sejumlah sesaji diletakkan di tengah ladang sambil didoakan. Para petani meyakini, selain cara bertani yang benar dan doa yang tulus, perlakuan yang baik kepada setiap helai daun tembakau akan mendatangkan berkah yang melimpah saat panen. wal afat wa tahdina biha min jami'i hajat wa tudhurna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih meyakini bahwa petani tembakau ini setiap hari, bahkan kita mulai penebaran benih, kemudian sampai akhir panen, ini ada emosional jiwa dari petani tembakau dengan tembakau. Jadi kita selalu berkomunikasi, meskipun tembakau ini tidak bisa berbicara, tapi ada emosional jiwa. Jadi secara psikologi kita menjalin komunikasi dengan tembakau itu. Ayo, makan. Kalender pertanian yang dikenal dengan nama Pranoto Mongso menjadi acuan bercocok tanam sejak tembakau pertama kali dibudidaya di dusun ini. Bulan Kapat dan Kalimo dalam Pranoto Mongso diyakini sebagai bulan baik untuk menanam tembakau yang bisa menghasilkan tembakau serintil. Dalam kalender Masehi, bulan Kapat dan Kalimo ini berada di medio September hingga November. Ucap syukur tak henti terucap dari bibir Juwadi ketika hasil panen kali ini ia mendapatkan hasil lumayan. Dibantu tetangga, Juwadi menggulung daun hasil petik pagi tadi. Sudah menjadi kebiasaan para petani tembakau saling membantu bila salah satu dari mereka memulai panen lebih awal. Juwadi dan seluruh petani tembakau di Lamuk Legok percaya ada 4 Dewi Sri yang menjaga batang tembakau mereka. Dewi Sri Ijo, Sri Kuning, Sri Lulut, dan Sri Anjang Kencono yang diyakini turut menjaga tanaman mereka. Setelah melalui proses gulungi, daun tembakau ini dimasukkan ke ruang pemeraman agar terjadi proses fermentasi selama 3 hingga 5 hari. Dan peramannya itu dengan angin. Jadi pasti dia ke arah mana ya, utara selatan. Lalu kiri kanannya dibuka, ditutup, dibuka. Dan kalau terlalu kurang lembab, biasanya di bawahnya dikasih perhatian. Ojo turu sore kaki. Malam semakin larut, namun Juwadi dan para petani tembakau di dusun Lamuk Legok masih terjaga dari tidur. Pekerjaan gulungi tembakau hasil petik masih menumpuk. Proses ini tak bisa ditunda, karena jika gulungi tertunda, maka proses pemeraman juga mundur. Ini akan mempengaruhi mutu tembakau bila proses pemeraman tak sesuai waktu. Dini hari,
dianggap waktu yang tepat bagi juwadi dan petani tembakau di Lamuk Lego untuk merajang tembakau. Karena usai merajang tembakau bisa langsung dijemur saat matahari terbit. Ada dua cara yang digunakan merajang tembakau, rajang mesin dan rajang pisau gobang. Mesin rajang akan menghasilkan rajang kasar. Untuk menghasilkan hasil yang lebih halus, para petani menggunakan alat rajang manual. Di setiap helai daun tembakau rajang inilah, juwadi dan seluruh petani tembakau Lamuk Lego menggantungkan hidup. Menjaga kuali tetap berdenting seiring adat dan tradisi tetap berjalan dari sehelai daun tembakau. Jaturu sore kaki ana dewa sinawung resmine kidung sinupa sinu karto mrih ketarto pakartine ngelmu luhur kang tumrap ning tanah Jawa. Raut sumringah juwadi dan petani tembakau di Lamuk Lego terpancar pagi itu. Hujan yang mengguyur dusun sejak semalam sudah reda pagi ini. Ini artinya para petani bisa mengganjang atau menjemur tembakau hasil rajangan tadi malam. Ana dewa Racang, Bro. Pagi ini, Pulung tak jauh dari Juwadi. Seorang tengkulak mendatangi untuk membeli tembakaunya. Wah, bagus lumayan. Yang pas berapa? 60.000. Kira wise toh. Belum pas. Ki wise, Mbah. Minta berapa sih pas? 55 lah, Mbah. 55. Ada 50. Wis ngene ae sing 5.000 dibagi. Cuma berapa? Ah, 50.000, 2.500. Ya. Deal. Tapi kering loh. Kering. Deal. 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 Oke, Mbah. Ya. Masuk. Nah. Tanggal piro? 31 ki ya. Para tengkulak atau grader ini sudah tahu petani yang menghasilkan tembakau bermutu hanya dengan melihat tembakau rajang saat dijemur. Apa atasnya lagi? Ya itu terutama dari cuaca dulu ya. Cuacanya itu bagus, itu aroma pasti bagus. Dan antara membedakan antara totol atau grit itu dari ABC-nya itu juga lain dari segi tanah. Terus warna. Nah, tanah itu kalau bagus lebih tinggi itu aromanya lebih baik gitu. Tak hanya kontur tanah ladang Juwadi yang dianggap baik oleh Ponijo, bibit tembakau varietas Kemloko 1 yang ditanam juga menjadi pertimbangan Ponijo saat membeli tembakau Juwadi. Proses penjemuran tembakau tak selesai pada penjemuran pagi ini. Setelah dijemur hingga kering, tembakau akan kembali dijemur pada sore hari saat udara tak lagi panas. Proses ini mereka namakan pelemasan agar tembakau bisa dikemas.
Ada banyak cara menentukan mutu tembakau. Para petani biasanya mengenali mutu tembakau dari warna, aroma, dan rasa. Semakin kuat aroma tembakau, maka mutu dan harga jualnya semakin baik. Terlebih, bila tembakau serintil yang menjadi hasil panen. 1 kilo tembakau serintil dihargai oleh para tengkulak mencapai Rp1.000.000 per kilogram. Nama serintil diambil oleh para petani tembakau di Lamuk Legok dari nama Dewi Sri yang berarti seringintil atau mengikuti. Serintil ini dari empat Dewi Sri ini ngintil, dalam bahasa Jawa ngintil. Ngintil ini mengikuti. Jadi tembakau serintil ini diikuti oleh 4 dewi ini yang menyatu menjelma dan mereka melebur menjadi satu roh di dalam tembakau itu sendiri. Petani tembakau meyakini perbedaan tembakau serintil dari segi warna berasal dari kemunculan ulat lulut yang dipercaya sebagai jelmaan Dewi Sri Lulut. Tak banyak penjelasan ilmiah tentang proses terjadinya tembakau serintil. Itu kemungkinan adalah mikrobia enzim, penghasil enzim itulah yang menyebabkan dia berubah seperti itu. Tidak semua lahan gitu, misalnya ada 1 hektar, itu mungkin 10% saja yang punya prototipe itu. Namun, para petani tembakau dan tengkulak memiliki acuan saat menentukan daun tembakau kualitas serintil. Bila ada getah lengket atau mingsri yang menempel di tangan saat pemetikan, maka dipastikan daun tersebut akan menjadi tembakau serintil. Tembakau yang sudah dibeli biasanya akan diantar langsung oleh petani ke gudang milik tengkulak. Uang pembayaran baru akan diserahkan kepada petani setelah tengkulak membawa tembakau ke pabrik rokok. Sistem jual beli ini sudah mereka lakukan sejak dulu. Rasa saling percaya yang mendasari mereka mau melakukan transaksi semacam ini. Juwadi dan petani tembakau di Dusun Lamuk Legok adalah sebagian dari insan pertanian yang memegang teguh adat dan tradisi nenek moyang dalam bercocok tanam. Bahwa untuk mendapatkan hasil tembakau bermutu bukan hanya menyatukan tanah, bibit, musim dan wahyu, ada doa dan prosesi adat yang harus mereka lakukan agar Sang Kuasa berkenan melimpahkan berkah pada setiap helai daun tembakau. Kalau saya pribadi mungkin bisa diikuti dari semua penduduk sini, bahwa tembakau itu merupakan bagian dari hidup kami. Kalau tembakau ini selamanya, dari dulu sampai selamanya, sampai saya tua, kami tua pun terus diteruskan sama anak-anak cucu kami, itu tembakau tetap hidup, Mas, nggak akan pernah hilang. Kang tumrap ning tanah Jawa, agama ageme